Cabang-cabang filsafat khusus meliputi: yang pertama, filsafat hukum, yang menyelidiki hukum sebagai suatu bentuk yang sangat khas dari pengawasan sosial dalam sebuah masyarakat yang terorganisasi berdasar politik yang dianut. Yang kedua, filsafat sejarah, menyelidiki metafisika sejarah yang berkenaan dengan latar belakang, sebab-sebab, dan hukum yang mendasar serta logika yang berkenaan dengan pemahaman sejarah. Yang ketiga, filsafat seni, menyelidiki hakikat nilai estetis, yaitu nilai keindahan yang terkandung dalam alam dan karya seni dalam segala bentuk dan maknanya. Yang keempat, filsafat moral, menyelidiki makna yang baik yang berhubungan dengan tujuan hidup. Yang kelima, filsafat sosial, menyelidiki masalah keberadaan saling berhubungan antara manusia dengan masyarakat. 6. Filsafat olahraga, menyelidiki hakikat olahraga aktif yang berkenaan dengan seluk-beluk gerak yang dilakukan dalam olahraga. 7. Filsafat agama, menyelidiki agama sebagai hubungan dengan Tuhan. 8. Filsafat logika, menyelidiki kebenaran, tata bahasa, lingkup, dan penyimpangan logika. 9. Filsafat ilmu, menyelidiki struktur ilmu, yaitu metode dan bentuk pengetahuan ilmiah. 10. Filsafat pendidikan, menyelidiki hakikat pelaksanaan pendidikan yang bersangkut paut dengan tujuan, latar belakang, cara, dan hasilnya, serta hakikat ilmu pendidikan yang bersangkut paut dengan analisis kritis terhadap struktur dan kegunaannya. Filsafat seni. Filsafat seni adalah kajian masalah umum dan mendasar tentang pertanyaan, apa itu seni? Dengan berfilsafat akan terus mempertanyakan pengertian seni melalui metode-metode ilmiahnya. Filsafat seni terbagi menjadi dua kata, yaitu filsafat dan seni. Filsafat berarti karya manusia, sedangkan seni adalah keindahan. Jadi filsafat seni merupakan karya manusia yang menghasilkan keindahan atau estetika. Seni dan estetika. Estetika adalah salah satu cabang dari filsafat yang membahas tentang keindahan, gejala-gejala alam maupun keindahan seni. Sedangkan filsafat seni adalah bagian dari studi estetika ilmiah dan estetika modern yang mulai berkembang pada abad ke-20. Keindahan seni adalah keindahan hasil ciptaan manusia yang memiliki bakat untuk menciptakan sesuatu yang indah. Pada umumnya, manusia mempunyai perasaan keindahan. Keindahan juga telah memberikan warna tersendiri dalam sejarah peradaban manusia. Maka persamaan filsafat seni dan estetika akan selalu berkaitan dengan baik dan buruk, indah dan jelek. Secara etimologi, estetika diambil dari bahasa Yunani estetika, yang berarti segala sesuatu yang dapat dicerna oleh indera. Estetika membahas refleksi kritis yang dirasakan oleh indera dan memberi indah. Estetika disebut juga dengan istilah filsafat keindahan. Immanuel Kant meninjau keindahan dari dua segi. Pertama, dari segi arti yang subjektif, dan kedua dari segi arti yang objektif. Pertama, dari segi arti yang subjektif itu, keindahan adalah sesuatu yang tanpa direnungkan dan tanpa sangkut paut dengan kegunaan praktis, tetapi mendatangkan rasa senang pada si penghayat. Yang kedua, dari segi arti yang objektif, itu keserasian dari suatu objek terhadap tujuan yang dikandungnya, sejauh objek ini tidak ditinjau dari segi gunanya. Menurut Al-Ghazali, keindahan suatu benda terletak di dalam perwujudan dari kesempurnaan. Perwujudan tersebut dapat dikenali dan sesuai dengan sifat benda. Di samping 5 panca indera, untuk mengungkapkan keindahan, Al-Ghazali juga menambahkan indera keenam yang disebut dengan jiwa atau ruh, yang disebut juga sebagai spirit jantung, pemikiran, cahaya. Kesemuanya dapat merasakan keindahan dalam dunia yang lebih dalam, yaitu
nilai-nilai spiritual, moral, dan agama. Filsafat seni. Filsafat seni adalah kajian masalah umum dan mendasar tentang pertanyaan, apa itu seni? Dengan berfilsafat akan terus mempertanyakan pengertian seni melalui metode-metode ilmiahnya. Filsafat seni terbagi menjadi dua kata, yaitu filsafat dan seni. Filsafat berarti karya manusia, sedangkan seni adalah keindahan. Jadi filsafat seni merupakan karya manusia yang menghasilkan keindahan atau estetika. Seni dan estetika. Estetika adalah salah satu cabang dari filsafat yang membahas tentang keindahan, gejala-gejala alam maupun keindahan seni. Sedangkan filsafat seni adalah bagian dari studi estetika ilmiah dan estetika modern yang mulai berkembang pada abad ke-20. Filsafat estetika pertama kali dicetuskan oleh Alexander Gottlieb Baumgarten tahun 1975 yang mengungkapkan bahwa estetika adalah cabang ilmu yang dimaknai oleh perasaan. Walau begitu, dalam sejarah falsafah, tokoh yang paling berjasa merumuskan dan membangun pengertian estetika sebagai bidang falsafah adalah Hegel tahun 1770 sampai 1831, seorang filosof idealis Jerman yang pemikirannya sangat berpengaruh pada abad ke-19 dan 20. Hegel ini yang pertama kali menghubungkan estetika dengan seni, sehingga pada abad ke-19 estetika tidak berkembang semata-mata sebagai falsafah keindahan, tetapi menjelma menjadi semacam teori seni. Filsafat estetika adalah cabang ilmu dari filsafat aksiologi, yaitu filsafat nilai. Istilah aksiologi digunakan untuk memberi batasan kebaikan yang meliputi etika, moral, dan perilaku. Adapun estetika yaitu memberi batasan mengenai hakikat keindahan atau nilai keindahan. Baumgarten masih memasukkan pengalaman tentang keindahan dalam ilmu pengetahuan, namun ia merasa perlu untuk menciptakan sebuah istilah tersendiri guna menunjukkan bahwa pengetahuan ini lain dari yang lain. Istilah ini juga berbeda dengan pengetahuan akal budi, semata-mata puncak awal perkembangan estetika sebagai salah satu bidang falsafah yang penting, tampak pada pemikiran Immanuel Kant 1724 sampai 1784. Semenjak Kant, pengetahuan tentang keindahan atau pengalaman estetika tidak dapat ditempatkan di bawah payung logika atau etika. Namun istilah estetika tetap diperhatikan. Adapun yang dimaksudkan dengan istilah itu ialah cabang filsafat yang berurusan dengan keindahan. Maka Alexander Gottlieb Baumgarten mengembangkan filsafat estetika yang didefinisikannya sebagai ilmu pengetahuan tentang keindahan. Hal ini dituangkan melalui karyanya yang berjudul Aesthetica Achromatica 1750 sampai 1758. Hubungan antar manusia dan estetika. Perbedaan antara filsafat seni dan estetika. Objek filsafat seni sama seperti karya seni, sedangkan objek estetika sama seperti keindahan alam dan keindahan seni. Filsafat seni mengekspresikan gagasan dan perasaan, sedangkan estetika tidak mengandung makna ekspresi seperti itu. Filsafat seni memiliki maksud atau tujuan tertentu, ada usaha komunikasi dengan orang lain. Pada estetika, orang bisa bertanya, apa yang ingin dikatakan dari karya ini? Sedangkan pada gemuruh suara ombak, orang tidak pernah bertanya, apa maksudnya? Filsafat seni dapat meniru alam, sedangkan estetika tidak mungkin meniru karya seni. Ada 6 pembahasan pokok dalam filsafat seni, yaitu yang pertama benda seni, yang kedua pencipta seni, yang ketiga pabrik seni, yang keempat konteks seni, yang kelima nilai-nilai seni, dan yang keenam ada pengalaman seni. Yang pertama benda seni. Benda seni merupakan titik pertemuan komunikasi antara seniman dan pabriknya. Benda seni sesuatu yang mewujud, dengan demikian dapat dilihat atau didengar oleh penikmat seni. Yang kedua ada pencipta seni. Persoalan seniman dalam seni menyangkut masalah kreativitas dan ekspresi. Dalam soal seniman,
Dengan sendirinya dipermasalahkan juga pribadi si seniman yang tercermin dalam aneka karyanya, dan ini menimbulkan soal gaya atau style dalam seni. Perdebatan mengenai penting atau tidaknya mengetahui maksud seniman dalam karyanya bermula dari pokok soal pencipta seni ini. Begitu pula persoalan orisinalitas, keautentikan, keunikan, karakter dalam seni, semuanya bermula dari persoalan seniman. Yang ketiga ada publik seni. Seni bukan hanya masalah penciptaan karya seni, tapi juga soal komunikasi dengan orang lain. Suatu ciptaan disebut seni bukan oleh senimannya, tetapi oleh masyarakat seni dan masyarakat umumnya. Seniman disebut seniman oleh masyarakat karena status yang diperjuangkannya. Seni itu publik, maka soal komunikasi nilai-nilai seni menjadi persoalan seni juga. Dan di dalamnya dipersoalkan empati, cara estetik, apresiasi, institusi penentu nilai seni dalam masyarakat. Yang keempat, ada konteks seni. Dengan cara ekstrim, filsafat seni Benedetto mengatakan bahwa karya seni atau benda seni tak pernah ada, sebab seni itu ada dalam jiwa setiap penanggapnya. Nilai seni selalu berhubungan dengan norma-norma yang esensial, juga dengan suatu kepentingan yang sifatnya sangat konstekstual dan kualitas yang sangat pribadi. Yang kelima, nilai-nilai seni. Seni bukanlah masalah komunikasi biasa seperti penyampaian informasi. Komunikasi seni adalah komunikasi nilai-nilai berkualitas, baik kualitas perasaan maupun kualitas medium seni itu sendiri. Singkat kata, komunikasi seni adalah komunikasi pengalaman yang melibatkan kegiatan penginderaan, nalar, dan emosi. Yang keenam, pengalaman seni. Seni juga menyangkut nilai-nilai setempat dan sezaman. Maka, pemahaman seni juga amat erat hubungannya dengan konteks zaman tersebut. Inilah sebabnya terdapat sejarah seni dan setiap zaman memiliki fahamnya sendiri tentang apa yang disebut seni dan bukan seni. Sebagai contoh, ada seseorang yang awal mulanya tidak menyukai musik rock. Suatu ketika, ia setiap hari tinggal bersama temannya. Temannya itu setiap hari memutar musik rock, dan orang tersebut yang tinggal bersama temannya perlahan ia jadi menyukai musik rock. Jadi mulanya orang tersebut tidak menyukai musik rock, sekarang jadi menyukai musik rock. Hal ini dikarenakan apresiasi kita terhadap karya seni dipelajari. Ada pengalaman estetik atau pengalaman persentuhan kita dengan karya seni. Ada historical, emosional dalam sebuah karya, dan apa yang kita sukai sekarang belum permanen, akan terus berproses. Dan contoh lainnya yaitu ada seseorang yang melihat sunset dengan warna yang temaram sekaligus mencekam, lalu ia termenung melihatnya karena visualisasinya membuat tergetar. Ada nuansa religius yang dirasakan atau nuansa kesunyian yang teramat dalam. Untuk bisa menikmati seni itu harus ada keterbukaan secara emosional. Kita harus membebaskan diri dan membiarkan roh dari karya itu masuk ke dalam diri kita. Jadi, seni itu tidak berupa keindahan, namun seni itu memancarkan getaran, sesuatu yang membuat bergetar. Dalam arti pengertiannya, seni itu sangatlah luas.